Film ini menceritakan guru muda yang ditugaskan di sekolah yang mempunyai reputasi buruk, yaitu Kiyama Soichi dan Okabe Kaoruko. SMA Makio adalah sekolah bobrok yang di dalamnya dipenuhi dengan murid yang bermasalah dan bertingkah semaunya. Kiyama yang baru datang memergoki 3 murid yang sedang mengganggu seorang petugas kebersihan dan mengambil onigirinya. Salah satu dari mereka berterima kasih kepada orang tersebut yang sebenarnya adalah kepala sekolah. Mengetahuinya, Kiyama terkejut dan segera meminta maaf karena tidak mengenali kepala sekolah. Saat penyambutan guru baru, para murid tidak menghiraukannya. Kemudian kepala sekolah memberikan sambutan yang membuat Kiyama dan Okabe kebingungan. Selanjutnya, saat wakil Kepsek akan memberikan sambutan, tanpa diduga seorang murid bernama Rikuya malah mengendarai skuter ke aula. Rikuya melaju menghampiri wakil Kepsek, dan wakil Kepsek pun memarahi Rikuya supaya tidak membawa motor ke sekolah. Rikuya beralasan bahwa dia kesiangan dan jalanan sungguh merepotkan. Wakil Kepsek menyuruh Rikuya supaya memarkir motornya dan berterima kasih sudah datang ke sekolah sambil tersenyum lebar. Kiyama dan Okabe dibuat bingung dengan keadaan sekolah tersebut. Kiyama berkata bahwa bukan hanya muridnya yang bermasalah, tapi juga gurunya. Lalu Kepsek menggelar meeting dengan minum-minum. Kiyama dan Okabe pun disuruh berbicara tentang kesan pertama mereka. Kiyama bertanya mengapa para guru membiarkan muridnya mewarnai rambut, bertindik, dan berdandan berlebihan. Kepsek menjelaskan bahwa sebenarnya murid yang bermasalah tersebut sedang memiliki masalah. Supaya mereka mau tetap datang ke sekolah, mereka membuang satu peraturan. Selama mereka memakai seragam, sisanya bebas. Mereka datang ke Makio karena tidak punya tujuan lain. Bila mereka diusir dari Makio, kemana lagi mereka pergi? Mereka ingin Kiyama dan Okabe mendukung, mengakrabkan diri, dan memahami perasaan para murid. Kiyama pun memulai menyapa para murid. Yes. Tapi mereka tidak mengenali siapa Kiyama. Kiyama pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah guru olahraga dan meminta 3 murid tersebut segera bergabung ke kelasnya. Seorang murid bernama Kakeru berkata bahwa dia benci olahraga. Kemudian saat melihat Rikuya lewat, Kiyama juga mencoba menyapanya dengan tersenyum lebar dan berkata kalau ada masalah bisa menceritakan kepadanya. Tapi Rikuya malah bertanya siapa kau dan meninggalkan Kiyama. Saat Okabe sedang mengajar, sekelompok murid perempuan malah asik mengobrol dan berisik. Okabe pun menegurnya. Seorang murid bernama Misaki meninggalkan kelas. Saat Okabe ingin melanjutkan pelajaran, teman lainnya berkata bahwa Misaki sejak tadi pagi mual dan menyuruh Okabe untuk mengejarnya. Okabe pun segera mengejar Misaki dan menemukan tespek di tempat sampah toilet. Okabe menyerahkan tespek tersebut ke wakil Kepsek. Lalu wakil Kepsek meminta Okabe untuk menanganinya. Di sisi lain, Kiyama yang melihat Kakeru tidak mengikuti olahraga mencoba membujuknya, tapi Kiyama malah terkena lemparan bola. Saat ingin memakai sepatu, ternyata sepatu Kiyama dilem dan membuatnya terbentur, membuat dia sangat marah. Okabe menemui Misaki di toilet supaya tidak terdengar oleh orang lain dan menegurnya supaya berhenti merokok karena merokok di bawah usia 20 tahun dilarang hukum dan tidak baik untuk bayinya. Misaki meminta Okabe masuk ke toilet karena dia sulit bercerita dengan bertatap muka, tapi dia malah dikunci dan disiram air. Kiyama yang ingin menyerahkan surat pengunduran diri malah didahului Okabe yang ingin pindah sekolah. Kemudian para guru pun menceritakan bahwa mereka juga dikerjai para murid. Wakil Kepsek mengatakan bahwa para murid hanya tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan emosinya yang labil. Mereka berdua pun tidak jadi mengundurkan diri. Wakil Kepsek berkata kepada Kiyama bahwa sebenarnya Kakeru jago olahraga dan meminta Kiyama menjadi detektif. Kiyama mulai membuntuti Kakeru dan melihat bahwa dia mempunyai 3 adik.
Saat si bungsu ingin membeli karage, Kakeru membujuknya supaya tidak membeli karena dia tidak memiliki uang. Kakeru memberikan onigiri dan meminta mereka untuk membaginya. Sesampainya di rumah, Kakeru memasak. Kakeru tinggal bersama 3 adiknya dan ibunya. Saat Kiyama dan Okabe pulang bersama, mereka melihat Rikuya yang mukanya babak belur, serta terlihat ketakutan. Rikuya hanya berkata bahwa dia terjatuh. Kiyama kemudian memberitahu keadaan Rikuya. Para guru pun mengambil tindakan dengan bersikap peduli padanya. Okabe menemui Misaki lagi dan meminta untuk menemui dokter. Okabe masuk ke toilet supaya Misaki mau bercerita. Okabe mengatakan bahwa demi Misaki, dia mulai mencari tahu tentang kehamilan. Okabe akan menemani Misaki ke dokter. Lalu, Misaki berkata bahwa dia ingin melahirkan bayi tersebut. Kiyama mencoba membujuk Kakeru untuk bermain sepak bola, tapi Kakeru beralasan bahwa perutnya sakit. Tiba-tiba, perut Kakeru berbunyi. Saat Kiyama bertanya, apa jangan-jangan dia tidak mau olahraga karena takut lapar? Kemudian Kiyama membelikan roti untuk Kakeru, tapi malah dibuang. Kiyama pun mengambil roti tersebut dan berkata, jangan buang-buang makanan. Sekolah kemudian gembar dengan coretan yang berisi bahwa kalau lapar temui Kiyama. Dia akan memberimu roti. Para murid pun mulai mengejar Kiyama. Saat pulang, Kiyama dicegat Rikuya. Rikuya bertanya, bagaimana perasaanmu setelah memberi roti pada anak yang terlihat kasihan? Orang munafik sepertimulah yang paling menyebalkan. Saat di rumah, Rikuya mencoba menghentikan ibunya yang terlalu banyak minum. Tapi ibunya malah menyuruh Rikuya untuk pergi. Saat meeting, ada telepon dan mengatakan bahwa dompet Rikuya terjatuh di taman. Karena Rikuya tidak masuk sekolah dan juga tidak bisa dihubungi, maka Kiyama berinisiatif mengambilnya. Ketika Kiyama sampai di depan rumah Rikuya, Rikuya keluar dari rumah dengan muka berantakan. Kiyama yang mengetahui hal tersebut penganiayaan bergegas menemui ibu Rikuya. Tapi Rikuya berkata bahwa dia terjatuh dan menarik Kiyama pergi. Lalu Kiyama mengajak Rikuya untuk makan ramen. Sesampainya di rumah, Rikuya menceritakan bahwa dia habis ditraktir makan ramen dan akan mengajak ibunya makan ramen setelah dia gajian. Tapi ibunya mengatakan bahwa dia akan disalahkan karena tidak memberi makan dengan benar. Saat meeting, Rikuya menelepon Kiyama dan berkata bahwa ibunya telah meninggal karena overdosis. Di HP ibu Rikuya terdapat pesan yang ditujukan kepada Rikuya. Setelah ibu Rikuya meninggal, Rikuya pun diasuh oleh bibinya dan akan pindah sekolah. Kiyama sangat sedih karena tidak bisa berbuat apapun untuk Rikuya. Kiyama membantu Rikuya untuk kepindahannya. Kiyama meminta maaf karena tidak bisa berbuat apapun. Rikuya meminta Kiyama untuk bersikap tegas karena masih banyak anak yang seperti dirinya. Guru baru yaitu Tachibana Kumiko yang direkrut kepala sekolah datang dan memperkenalkan diri sebagai guru perpustakaan. Tachibana membuka perpustakaan dan para murid mulai membantunya. Selain itu juga ada kafe yang menyediakan makanan dari hasil donasi. Saat minum bersama, para guru mendiskusikan tentang festival budaya. Wakil Kepsek langsung menghindar karena kegagalannya tahun lalu. Kiyama pun memberikan ide tentang Makio Rangers. Awalnya semua guru menolak, tapi akhirnya setuju juga. Makio Ranger pun sukses membuat para siswa antusias. Di semester baru, Kiyama menjadi wali kelas. Dia menyuruh para murid untuk mengumpulkan angket karir, tapi tak ada satupun yang menulisnya. Kiyama mencoba memberi penjelasan, tapi hasilnya banyak yang menulis asal-asalan. Wakil Kepsek mengatakan, banyak murid yang sudah kerja sambilan untuk menopang keluarga. Meski punya impian, tapi sulit mengatakannya. Setelah mendapat arahan dari Bu Tachibana, Kiyama pun membuka sesi konsultasi sepulang sekolah.
Awalnya para murid ogah melakukannya, tapi Kyama memohon. Dimulai dari Kakeru yang setelah lulus ingin menambah kerja sambilan. Tapi Kyama menyarankan untuk menjadi koki di tempat Kakeru bekerja sebagai pencuci piring. Wakil Kepsek menghampiri Ruru dan Himeki dan memberitahu tentang roh kata, yaitu sebuah perumpamaan bahwa ucapan adalah doa. Ruru ingin menjadi ahli kecantikan, sedangkan Himeki ingin menjadi pengasuh. Tapi mereka terhalang oleh biaya untuk mendapatkan sertifikat. Mendengar Misaki yang setelah melahirkan tidak ingin melanjutkan sekolah, Okabe mencoba membujuknya supaya menamatkan SMA, tapi Misaki tetap ingin berhenti sekolah. Karena reputasi Makio yang buruk, lulus atau tidaknya dia tidak ada bedanya. Pertandingan basket antara SMA Makio dan SMA Jo yang terkenal hebat pun dimulai. Saat pertandingan, SMA Jo bermain curang. Pertandingan berlangsung sengit. Di detik-detik terakhir, Makio mengerahkan seluruh kemampuannya, dan akhirnya SMA Makio unggul. Himeki berkesempatan magang menjadi pengasuh, tapi karena kerja sambilannya yang hingga larut malam, Himeki sering tertidur saat magang. Karena lebih dari 80% murid Makio bekerja sambilan untuk membantu keluarga, sulit bagi mereka untuk magang tanpa digaji. Kyama berkeliling mencari tempat magang yang bisa menjadi tempat magang sembari kerja sambilan dan mengasah kemampuan. Tapi usahanya berkali-kali ditolak. Di acara temu wicara, Kyama menjelaskan keadaan murid Makio yang tidak bisa menerima pendidikan semestinya karena keterbatasan finansial, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mendapatkan pekerjaan tidak tetap. Setelah pidato Kyama, para pemilik usaha berbondong-bondong memberikan kartu namanya. Akhirnya, Kakeru menjadi koki di tempat kerjanya. Ruru menjadi ahli kecantikan, dan murid lainnya mulai mendapatkan pekerjaan. Kyama meluangkan waktunya untuk mengunjungi Rikuya yang sekarang menjadi montir. Rikuya kemudian mengajak Kyama dan mentraktirnya makan ramen.